Oke, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita ada update. Mungkin proyek kali ini agak berbedanya dibandingin proyek-proyek lain karena memang saat ini Blaze ini masih didominasi oleh kolam koi. Ya, rata-rata mayoritas kolam koi. Tapi yang kali ini itu unik, yaitu uniknya itu semuanya itu taman di satu lokasi ini. Di tahap awal ada 7 area plus paludarium. Nah, teman-teman, di awal ini memang istilahnya begini teman-teman, terkadang ini di sebuah proyek yang antara owner, tim arsitek dengan kita sebagai vendor yang melaksanakannya atau yang mengerjakannya, terkadang ada miss-missnya. Dalam artian miss ini, teknisnya itu waktu awal deal kita udah meeting final, bahkan desain itu sudah final semua Pak. Nanti 7 desain finalnya itu tolong ditampilin. Nah, tapi di perjalanan ternyata saat progres pengerjaan dan saat proses menuju finishing, ada koreksi dari tim arsiteknya. Tapi yang saya bilang fair, beliau ini koreksi, tapi mau ngerti ada biaya juga yang perlu ditambahkan. Contohnya tanaman yang nggak jadi dipakai, perlu tambahan batu, perlu tambahan koral, perlu tambahan tenaga. Itu juga bukan berarti kita nggak mau teman-teman, tapi namanya revisi. Ada beberapa pohon-pohon tanaman yang perlu diganti, ada beberapa batu-batuan atau koral yang perlu ditambah, tenaga juga perlu nambah. Dan teman-teman kebayang, jadi pengerjaannya ini ada 3 lantai Pak. Ya, ini rumah sebetulnya 4 lantai, tapi yang kita mengerjakan ada di lantai 1, di lantai 3, di lantai 4. Gitu. Jadi kebayang nggak naik turunnya seperti apa teman-teman. Dan ini juga salah satu yang tingkat kesulitan paling tinggi itu waktu kita membawa batang kayu yang ke area paludarium. Ya, nanti video-video prosesnya belakangan. Nah, seperti apa sih teman-teman lokasi awalnya, kemudian konsep desain awalnya, proses pembuatannya, kita saksikan dulu melalui cuplikan video berikut ini. Nah, itu tadi ya teman-teman ya. Jadi di awal itu yang paling pertama setiap sebuah ada proyek baru, ini untuk proyek baru di Surabaya ya. Kita Surabaya juga ada 2 lagi. Jadi tahun ini Surabaya itu kemarin udah selesai 1, ini ada 1 yang sudah mulai. Kemungkinan yang baru ini mulai lagi minggu depan. Dan ada 1 lagi yang pasti proses nego. Ya, semoga Surabaya juga bisa ramai seperti Jakarta dan Jabodetabek dan sekitarnya. Teman-teman yang area Surabaya dan sekitarnya yang mau tanya-tanya juga silahkan hubungin kontak di bawah ini. Nah, di awal Pak, kamu kesini Pak, kamu shoot ini ya. Saya cuma mau berbagi sedikit, yang namanya denah plan ini sangat penting sekali. Artinya letak kolam di mana, letak filter di mana, sungainya di mana,
decking kayu yang untuk kita ibaratnya duduk dan santai itu di mana, ruang untuk santai quality time atau ini ruang coffee, saya settingnya ini kayak ruang kopi atau untuk santai, di mana itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau teman-teman pembagian layout aja tidak mau serius atau tidak mau dikerjakan dengan benar-benar, banyak nggak teman-teman lihat project yang satu area ini sayang banget gitu loh. Sebetulnya pembuatan kolam dan lain-lainnya nggak jelek, tapi pembagian komposisinya, idealismenya, kemudian penataan letaknya, itu saya ngelihat banyak yang asal banget teman-teman. Ini masukan juga, semoga kita juga bisa sama-sama terus belajar. Tapi kalau Blast, terutama saya, ini saya tentuin nih, oh ini areanya nih panjangnya sekian, lebarnya sekian. Kolamnya idealnya seberapa sih? Kalau ini jadi kolam semua, ya saya ini namanya ngejar RAB teman-teman. Ya enggak, kolamnya oke, owner sudah ngomong, saya kolam nggak mau gede-gede pak, adanya di sebelah sini. Ini di sini filternya yang nanti bisa untuk jadi area untuk duduk-duduk juga. Terus kemudian sungai nanti kita buat seolah-olah nyambung. Ini untuk duduk dan segala macam. Ini masih ada teras, sehingga dari jendela ini orang nggak langsung ke pentok kolam. Ada terasnya dulu, bisa duduk di sepanjang teras ini nyantai-nyantai, bisa nonton kolam, bisa nonton sungai. Area tengah ini nanti bisa jadi untuk barbecue. Kemudian di sini bisa jadi coffee table. Nah teman-teman, intinya layout, penataan, denah, letak itu sangat-sangat penting sekali. Nah yang di Jakarta Selatan ini juga teman-teman, yang 7 area ini juga sangat-sangat penting sekali. Area yang disediakan ini aneh-aneh loh bentuknya Val. Ya, kalau nggak percaya tolong tampilin dulu mentahan-mentahannya waktu awal-awal sebelum desain kita konsep. Ada yang bentuknya ini namanya ngotak sedikit di depan, ada yang kemudian tanahnya lebih tinggi kayak ada tanggulnya baru ada tamannya, ada yang nyelempit kecil banget sudah kepentok kaca tangga, ada yang bentuknya anak tangga ngetrap. Coba bayangin kalau kita nggak berkreasi membagi layoutnya, dan juga kita intinya kerjasama dengan tim arsitek, desain dan segala macam, mungkin tamannya jadinya ya juga biasa aja, atau apa ya istilahnya ya begitu-begitu doang, kasih rumput, kasih tanaman, dilebatin. Itu sih menurut saya sih teknik pembuatan taman yang paling gampang teman-teman. Pokoknya pohonnya dipenuhin, rumputnya dipenuhin, ya itu sih namanya nggak ada nilai artnya, seninya dan segala macam. Teman-teman boleh perhatiin deh, Blast setiap membuat landscape, taman dan lain-lain sebagai pendukung kolam dan segala macam, baik itu yang aviari, itu selalu berusaha memberikan nilai karya seni yang memang benar-benar beda dari yang lain. Nah singkat kata teman-teman, areanya kita kerjakan ini ada 7 area. Saat ini sudah 80-90%. Ada beberapa area yang sudah finish juga dan sudah sesuai dengan revisi yang diminta oleh owner. Nah masih ada sekitar 3-4 lokasi atau area lagi yang kita lagi proses finishing. Ini belum selesai, ownernya nambah 4 area lagi di rumah itu juga. Nanti kita akan bahas di next vlog berikutnya. Ya artinya terima kasih sekali teman-teman, karena kita dipercaya padahal kerjaan kita yang awal aja belum selesai. Yang pasti teman-teman, mau ini pembuatan taman tidak ada kolam koinya, mungkin taman-tamannya juga sebetulnya nggak besar-besar banget, kita akan tetap berusaha memberikan yang terbaik teman-teman, baik dari sisi RAB, dari sisi konsep, sisi desain, sisi pengerjaan, finishing dan lain segala macam. Nah buat teman-teman yang mungkin tidak butuh kolam koi saat ini, mungkin butuhnya baru taman atau landscape atau paludarium atau akuarium atau kolam jacuzzi atau kolam estetika, teman-teman juga boleh langsung tanya-tanya atau konsultasi di bawah ini. Ya mungkin update untuk yang project di Jakarta yang 7 area ini yang kedua, berarti nanti satu video lagi udah finish semua. Nah teman-teman jangan lupa ya, nanti saksikan nanti update berikutnya. Jangan lupa juga like, comment, subscribe, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.